Kidung Agung pasal 4 mulai ayat 12. Kidung Agung ini adalah satu gambaran antara Tuhan Yesus mempelai pria dengan gerejanya. Pada waktu itu Raja Solomon, dia sudah mempunyai begitu banyak istri, dan kebanyakan mereka adalah karena dia terlalu kaya dan terlalu terkenal. Semua orang ingin mengambil dia sebagai menantu dan memberikan putrinya kepada dia. Dan dia tidak menemukan cinta yang sejati. Ya, kebanyakan kawin politik, kawin karena fulus. Saudara ngerti fulus? Tetapi dia menyamar menjadi seorang gembala domba, dan dia pergi ke daerah-daerah yang terpencil sampai dari satu daerah bernama daerah Sulam. Dan di sana dia bertemu dengan seorang penggembala domba. Biasanya penggembala domba itu pria. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Tetapi ada seorang penggembala domba wanita. Karena dia satu-satunya gadis di tengah-tengah keluarga itu, dan mungkin keluarga ini sangat miskin, sehingga sampai yang wanita juga menggembalakan domba. Dan apa yang terjadi? Di antara mereka terjadi saling mengasihi. Tetapi meskipun Salomo menyamar, juga agak sukar disembunyikan. Karena saudara tahu, tentu saja penampilannya berbeda dengan gembala-gembala domba yang lain. Tangannya halus, tutur bicaranya juga halus, ya, dan dia tidak terbakar di bawah terik matahari. Penampilannya, dan tentu saja tidak ada kata-kata kotor keluar dari mulutnya seperti gembala-gembala domba yang lain. Tangannya sangat halus sekali. Tetapi dia tetap tidak mengaku bahwa dia adalah the King of Israel, Raja Israel. Dia mengaku sebagai gembala domba. Dan di antara mereka terjadi kasih, dan dikatakan satu hari aku akan menjemput engkau. Dalam bayangan daripada gadis ini, kekasihnya akan datang ya dengan orang-orang kampung yang lain. Betapa terkejutnya, karena ternyata dia disambut dengan satu pasukan bala tentara, tandu untuk menjemput putri ini masuk ke istana raja. Saudaraku, inilah gambaran daripada apa yang Tuhan Yesus akan kerjakan kepada gerejanya. Tidak lama lagi dia akan menjemput suatu gereja yang tanpa cacat dan celah, yang cantik di hadapannya. Berapa banyak saudara siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Lambaikan tangan saudara. Haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita. Oh haleluya. Mari sekarang kita membaca ayat 12 sampai dengan 15. Ini yang membaca yang pria, karena ini dari Salomo kepada kekasihnya. Lalu pasal 6 ayat 16 wanita yang membaca. Oke, para pria siap? Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. Tunas-tunasmu merupakan kebun pohon-pohon delima dengan buah-buahnya yang lezat, bunga pacar dan narwastu, narwastu dan kunyit, tebu dan kayu manis, dengan segala macam pohon kemenyan, mur dan gaharu, beserta pelbagai rempah yang terpilih. Oh mata air di kebun, sumber air hidup yang mengalir dari gunung Libanon. Pasal 5 saya yang bacakan. Aku, di bahasa Inggris, I am come to my garden. Aku datang ke kebunku, Dinda pengantinku. Kukumpulkan mur dan rempah-rempahku. Kumakan sambangku dan maduku. Kuminum anggurku dan susuku. Makanlah teman-teman, minumlah. Minumlah sampai mabuk cinta. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, dalam Kidung Agung pasal 4 ayat pertama dikatakan bahwa pengantin itu sebagai sepasang merpati. Amin. Sebagai sepasang merpati. Merpati punya sifat yang baik sekali. Merpati ini kalau sekali kawin tidak ada yang bercerai. Saudara tidak pernah ketemu merpati pergi ke pengadilan minta cerai. Amin. Kalau ada orang Kristen minta cerai, itu bukan merpati, itu kucing, saudaraku. Amin. Kucing suka bertengkar. Haleluya. Merpati juga terbangnya lurus. Saudara pernah lihat merpati jalannya begini? Pernah nggak saudaraku? Nggak pernah kan? Iya.
Itu burung, mungkin burung elang ya seperti gitu ya. Tapi merpati itu terbangnya lurus. Pulang dari kantor, tidak menggok dulu ke coffee shop, saudaraku. Langsung pulang, amin. Itu merpati. Puji Tuhan, karena itu firman Allah mengenai Roh Kudus seperti burung merpati. Kalau orang sudah ada Roh Kudus, saudaraku, pasti terbangnya lurus. Bisnisnya lurus, pelayanannya lurus. Amin, saudaraku. Puji nama Tuhan. Haleluya. Dan luar biasa, saya waktu kecil pernah main burung dara. Berapa banyak saudara pernah memelihara burung dara, burung merpati? Waktu kecil ya, saudara mungkin orang kota, saya dari desa. Haleluya. Di Surabaya kami suka sekali bermain burung merpati. Dan burung merpati ini, kalau jantannya kita lepaskan, dia terbang tinggi jauh sekali, dia pasti kembali. Kenapa? Merpati betinanya di tangan saya. Kalau dia tidak mau turun, saya angkat burung merpati betina. Merpati betina mengepak-ngepakkan sayapnya, saudaraku. Dan dari atas, merpati jantan akan turun. Menjemput betinanya. Saya mau beritahu, merpati jantan ada di sorga saat ini. Tapi tahukah saudara, pasangannya ada di sini. Dan saya mau beritahu, dia pasti datang kembali. Kalau saudara lihat Korea Utara, Korea Selatan sudah bersatu. Kamboja yang tidak dimungkin disatukan bisa bersatu. Seluruh Eropa sedang bersatu. Di seluruh dunia terjadi sesuatu. Allah kita, Tuhan kita, kekasih kita, pengantin kita, Yesus Kristus akan segera datang kembali untuk menjemput gerejanya, yaitu saudara dan saya. Amin. Dan juga di dalam asal ayat ke-7 dikatakan dipuji oleh, kebanyakan sekarang ini kita yang memuji Tuhan, baik sekali. Tetapi lebih baik lagi kalau sampai Tuhan yang memuji kita. Engkau cantik sekali manisku, tak ada cacat celah padamu. Haleluya. Rindukah saudara demikian? Saya pada waktu tahun-tahun yang lalu sering hamba-hamba Tuhan mengatakan, kami ini banyak cacatnya. Jangan pandang kami, pandang Yesus. Tahun 92 tidak bisa, saudaraku. Sekarang ini zaman pemurnian. Sekarang ini zaman di mana umat Allah sedang dituntut suatu standar yang tinggi. Saudara perhatikan, bagaimana pengantin memanggil kekasihnya manisku. Puji Tuhan, bapak-bapak ini panggilan yang baik sekali. Ya, saya ingat ada seorang teman saya terkejut sekali waktu dia baru bertobat. Ya, dia itu bekerja bersama dengan orang-orang Jepang sehingga sifatnya ketularan. Dia kalau memanggil istrinya, hei, aduh saya kaget sekali. Hei, ambilkan sandal saya. Kaget saya, saudaraku. Sebab saya kalau panggil istri saya, mama, haleluya, haleluya. Suami-suami, panggil istrimu. Jangan salah panggil, awas ya. Panggil istrimu manisku, amin. Panggil sekarang. Ayo panggil sekarang. Biar umur 70 nggak apa-apa, amin. Saya bertemu dengan seorang teman saya. Dengan bangga dia bilang, Pak Arifin, saya sekarang dengan suami saya seperti saudara kandung. Oh, enggak beres ini. Enggak beres, saya umur 80, istri saya datang pada saya. Dia bilang, nanti kalau saya sudah tua, apa kamu masih tetap cinta saya? Biasa perempuan gitu, saudaraku. Saya bilang, biar tua gigi palsu kamu aku sikatkan. Amin. Amin. Oh, matanya berkedip-kedip, senang sekali. Kalau saudara baca dalam ayat 12 dikatakan, Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau. Gereja Tuhan seperti suatu taman. Ada 5 taman disebutkan dalam Alkitab. Taman yang pertama, taman yang diciptakan oleh Tuhan. Taman apa namanya? Taman Eden. Jangan salah ya. Taman Eden, bukan Taman Firdaus. Taman Eden. Eden artinya pleasant, menyenangkan. Puji Tuhan. Kenapa Taman Eden itu begitu pleasant, begitu menyenangkan? Karena manusia bergaul dengan Allah. Amin. Kebahagiaan yang tertinggi, kenikmatan yang terbesar adalah pergaulan dengan Allah. Fellowship with the Almighty God. Ini Taman Eden yang pertama. Taman yang kedua, saudara tahu, akibat daripada Taman Eden, manusia di sana jatuh dalam dosa. Diusir keluar. Taman ini dijaga ketat oleh kerub yang membawa pedang yang berapi. Di sini ada pohon kehidupan. Di sini, saudaraku, mereka bergaul dengan Allah. Mereka berdosa tidak bisa lagi. Tetapi Tuhan membuat satu rencana. Dia katakan kepada wanita itu, keturunanmu akan meremukkan kepala ular. Aku akan membuat permusuhan antara engkau dan keturunan daripada ular ini.
tetapi ular ini akan menggigit tumitmu. Dan itu terjadi di taman yang kedua, adalah Taman Getsemani. Taman Getsemani, saudaraku, adalah bahasa aslinya the wine press, tempat pemerasan anggur. Anggur itu dipelihara, untuk bisa dinikmati harus dihancurkan, harus diperas. Tuhan Yesus, saudaraku, di tempat itu pada saat itu menerima tekanan yang luar biasa. Dan saat itu dia tahu sebentar lagi dia akan mengalami kematian yang sangat brutal, menyakitkan sekali di atas kayu salib. Dan saat itu dia bergumul, dia berkata, "Bapa, sekiranya mungkin bila cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu." Dan apa yang terjadi? Dari pelipisnya keluar keringat bercampur dengan darah. Karena tekanan yang luar biasa untuk saudara dan saya. Ini kabar baik, saudara nggak perlu takut, saudara nggak perlu stres, saudara tidak perlu lagi mengalami tekanan segala sesuatu. Yesus sudah menanggungnya di taman yang kedua, the Garden of Gethsemane. Di Garden of Gethsemane ada suatu gereja yang bukan terang, saudaraku, tetapi jendelanya terbuat daripada batu berwarna biru. Saya pernah masuk ke sana, gelap sekali. Itu menunjukkan keadaan hati Tuhan Yesus waktu dia menderita buat saudara dan saya. Dia belum menderita secara fisik, tetapi secara mental sudah. Taman yang ketiga di sini adalah taman dari Yusuf dari Arimatea. Di taman itu anak Allah dikuburkan. Haleluya. Ini berita baik buat kita. Berarti dia benar-benar mati. Ada orang mengajarkan bahwa Tuhan Yesus tidak disalib. Yesus diangkat hidup-hidup ke surga. Yang disalib orang lain. Bahkan ada yang mengatakan itu Yudas. Tidak benar, saudaraku. Sejarah mencatat, tentara Romawi bukan tentara blow on. Mereka tidak bisa salah salibkan orang. Amin. Percayakah saudara bahwa tentara Romawi tidak bisa salah salibkan orang? Amin. Dan di sini dia dikuburkan. Ada seorang hamba Tuhan memberi nama Taman Makam Pahlawan Sorga, Yesus Kristus. Tetapi firman Allah mengatakan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Pada waktu saya pergi ke Taman Yusuf dari Arimatea, sekarang disebut The Garden Tomb, atau taman di mana ada kuburan. Di situ penuh dengan pokok-pokok anggur dan ada tempat pemerasan anggur berupa batu yang dimana orang anggur taruh sana diinjak-injak, saudaraku. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan buat kita. Taman yang ketiga. Taman yang keempat, saudaraku, adalah satu tempat yang disediakan kalau saudara meninggal dunia. Saudara saya kalau meninggal dunia, ada satu taman, tidak ada di bumi ini. Namanya Taman Firdaus. Amin, saudara. Haleluya. Taman Firdaus. Tuhan Yesus berkata kepada penjahat di sampingnya, hari ini juga. Dia tidak katakan moga-moga. Puji Tuhan, Allah kita tidak pernah mengatakan moga-moga. Dia katakan pasti, hari ini juga engkau bersama dengan aku di dalam Firdaus. Di dalam Injil Lukas pasal 16 disebut juga itu sebagai Abraham's bosom, pangkuan Abraham, tempat di mana roh-roh yang di dalam Tuhan menanti sampai nanti dibangkitkan kembali. Taman yang terakhir, taman yang kelima, saudara membaca di sini adalah The Garden of the King, Taman Raja. Gereja Tuhan adalah tamannya raja. Pertama dikatakan di sana adalah kebun yang tertutup. Puji Tuhan. Puji Tuhan, dia mengatakan, hai umatku, engkau seperti taman ria. Wah, berat kita, saudaraku. Saya bersyukur bahwa di Alkitab tidak dikatakan, hai gerejaku, engkau seperti binaria. Semua orang boleh masuk asal membayar. Saudaraku, kita bukan taman umum, kita taman yang khusus. Amin. Khususkan dirimu buat raja itu. Enclosed garden. Puji Tuhan. Saudara yang kasihan Tuhan, saya pernah melihat taman yang dijaga. Waktu saya masih kecil, waktu itu ada sebuah tanaman yang dianggap berkhasiat, yaitu tanaman yang bernama comfrey. Comfrey ini dianggap bisa menurunkan darah tinggi, menghilangkan kencing manis, menghilangkan macam-macam penyakit. Dan di kota Batu, di Jawa Timur, saya pernah melihat ada sebuah kebun yang dipasang pagar berduri yang tingginya 3 meter. Bukan itu saja, di ujung keempat ujungnya itu ada menara jaga.
ada suklih, itu lampu untuk menyorot. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, ada penjaga di sana bersenjata. Ini kejadian beberapa tahun yang lalu. Kenapa dijaga, saudaraku? Karena sangat berharga. Puji Tuhan. Kenapa saudara disebut kebun tertutup? Sebab saudara berharga di mata Tuhan. Tidak ada orang menjaga sawah. Tidak ada orang menjaga tempat sampah. Kita adalah enclosed garden. Puji Tuhan. Karena itu umat Allah jangan takut tenung, jangan takut santet, jangan takut rencana jahat orang. Sebab kita adalah kebun yang tertutup. Tetapi beberapa tahun kemudian, waktu saya kembali ke Batu mengendarai sepeda motor, saya datang ke tempat yang sama. Tidak ada lagi kawat berduri. Tidak ada lagi menara jaga. Karena apa? Didapatkan daun komfri. Khasiatnya tidak lebih dari kangkung, saudaraku. Sehingga tidak lagi dijaga. Kalau saudara tidak berbeda daripada dunia ini, mungkin kita tidak akan dijaga. Tetapi kita berbeda dari dunia ini. Kita tidak sama dengan kangkung-kangkung yang tumbuh di pinggir jalan. Amin, saudaraku. Saudara adalah kebunnya raja. The garden of the king. Haleluya. Saudara perhatikan ini. Kita dikelilingi, dijaga oleh janji daripada Tuhan. Nama Tuhan adalah Elohim. El itu menunjukkan kekuatan, strength. Dan perkataan yang kedua, Allah itu artinya to swear, bersumpah. Allah kita adalah Allah yang bersumpah untuk memelihara saudara. Allah kita tidak perlu bersumpah karena dia tidak bisa berdusta. Tetapi dia bersumpah kepada Abraham. Dia katakan, aku bersumpah demi diriku sendiri. Engkau akan kuberkati, engkau akan kupelihara. Keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Dan keturunanmu akan menjadi berkat. Saudaraku, Allah semacam itulah yang kita layani. Enclosed garden. Mata air yang termaterai. Suami dan istri, jangan tuntut istrimu saja. Suami juga mata air yang termaterai. Kalau saya bertemu dengan seorang wanita, lebih-lebih kalau dia cantik, saya selalu berkata, kalau saya sendirian, sayang sekali istri saya tidak bersama dengan saya. Saya memperkenalkan diri saya sebagai seorang yang bersuami. Kalau dulu, ngaku dosa ini saudaraku. Kalau dulu saudara, kalau saya keluar rumah, cincin kawin saya masukkan dalam kantong saudaraku. Supaya orang kira bahwa saya bujangan. Tetapi puji Tuhan, setelah kita di dalam Tuhan, kita ada mata air yang termeterai. Siapa setuju boleh tepuk tangan buat Allah kita. Oh haleluya. Oh haleluya, haleluya. Yang kedua, tamannya raja itu bukan cuma tertutup. Mata airnya termeterai. Di dalam ayat selanjutnya, kita baca dalam ayat ke-13. Tamannya Tuhan adalah seperti kebun buah-buahan. Amin. Saya kalau melihat tempat ini, saudara seperti kebun buah-buahan di hadapan Tuhan. Tuh lihat senyumnya paling manis di Jakarta. Amin. Kalau ada orang modelnya begini, itu pohon lombok saudaraku. Tapi saya lihat saudara seperti pohon jeruk yang manis ya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Coba lihat kiri kanan saudara sebentar. Senyum pada mereka. Amin. Jangan meringis saudaraku, senyum. Haleluya. Firman Allah menunjukkan bahwa kita adalah seperti kebun buah-buahan. Bahasa Inggris orchard. Orchard, saudara ini suatu orchard. Kebun buah-buahan. Tahun 92 saudaraku, tahun di mana fruit ministry kelihatan, pelayanan buah. Amin. Pelayanan karunia-karunia sudah lewat tahun-tahun yang lalu. Sekarang pelayanan buah. Orang Kristen kelihatan dari mana? Dari buahnya. Amin. Kelihatan daripada buahnya. Saudara, pohon mangga berbuah mangga. Orang Kristen berbuah orang Kristen. Berapa banyak? Saya ingin bertanya, yang tahun 91, memenangkan 1 jiwa saja buat Tuhan. Angkat tangan. Tahun 91. Ayo angkat tangan. Tahun 91 membawa 1 orang pada Tuhan sampai bertobat sungguh-sungguh dibaptiskan. Angkat tangan. Ayo jujur. Loh yang lain? Yang lain ngapain? Cuma 2 tangan diangkat. Oh saudara yang kasihan Tuhan. Saudara ditetapkan untuk berbuah. Ada orang tidak mau khotbah ini, saya mau khotbah ini, saya mau sampaikan. Yohanes Pembaptis berkata, kapak telah tersedia di akar pohon. Setiap pohon yang tidak berbuah akan apa? Ditebang dan dicampakkan ke dalam
api. Oh, kita di Betani terlalu diberkati. Kami duduk di hadirat Tuhan. Kami diam dalam hadirat Tuhan, kami puas. Loh, jangan cuma duduk, saudaraku. Firman Allah tidak mengatakan sit ye. Dia katakan go ye. Pergilah kamu ke seluruh dunia dan kabarkan Injil. Satu hari ada seorang pemilik kebun datang, melihat pohon ara di tengah-tengah kebun anggur. Dan dia bertanya kepada penjaga kebun itu, kenapa ini sudah 3 tahun tidak berbuah? Tebanglah ia. Oh, tolong Tuhan, tolong Tuhan, jangan ditebang dulu, beri kesempatan 1 tahun lagi. Kalau tidak berbuah, monggo, silakan, tebanglah. Saudaraku, Allah kita menuntut buah dari kehidupan saudara dan saya. Orang Kristen tidak untuk menikmati berkat. Saudara diselamatkan untuk bisa menyelamatkan orang lain. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ada satu gereja yang kita perlu belajar. Di Argentina, ada seorang anak muda bernama Hector Jimenez. Hector Jimenez berusia 33 tahun saat ini. Jemaat yang dia pimpin 70.000 orang. Hector Jimenez. Apa yang dia kerjakan? Dia muridkan jemaatnya. Dilatih paling sedikit bisa berdoa buat orang lain. Lalu mereka membawa yaitu buku-buku doa keliling seluruh di daerah Argentina, saudaraku, ya. Dan apa yang terjadi? Mereka pergi dan mereka bertanya kepada setiap orang yang mereka jumpai. Selamat siang Bapak, Ibu. Bersalaman, berkenalan. Bolehkah saya berdoa untuk Bapak atau Ibu? Ada 3 hal yang saya mau doakan. Yang pertama, untuk kesehatan Bapak atau Ibu. Yang kedua, untuk keluarga Bapak maupun Ibu. Yang ketiga, untuk bisnis atau pekerjaan Bapak maupun Ibu. Kan jarang orang nolak didoakan, saudaraku. Syaratnya mudah sekali. Kalau doanya dijawab, tolong kami diberitahu. Dari perkenalan itu dicatat namanya dan didoakan di tempat. Entah soal bisnis, entah soal pekerjaan, saudaraku. Oh, haleluya, haleluya. Apa yang terjadi? Mereka bawa buku doa itu, ditempelkan di doa malam. Mereka berdoa. 70.000 orang. 10-12 kali lipat daripada seperti GBI Betani Jakarta. Dan saudara bayangkan, doa demi doa dijawab oleh Tuhan. Ini gereja yang agresif. Saya lihat gereja di sini sangat diberkati Tuhan. Saudara dapat musisi-musisi yang terbaik, pemimpin pujian yang terbaik. Tapi jangan cuma duduk, pergi dan kabarkan Injil. Amin. Pergi dan kabarkan Injil. Salah satu tanda daripada Roh Kudus bekerja di dalam ayat ke-16 dikatakan begini. Bangunlah hai angin utara dan marilah hai angin selatan, bertiuplah dalam kebunku supaya semerbaklah bau rempah-rempahnya. Supaya rempah-rempah itu tertiup keluar daripada kebun ini, dicium oleh semua orang. Inilah tanda daripada kegerakan Roh Kudus. Ada penginjilan. Roh Kudus adalah roh penginjilan, saudaraku. Saya tidak pernah diam sejak Roh Kudus memenuhi hati saya. 2 minggu yang lalu saya ada di Pulau Tarakan. Saya tidak pernah bermimpi saya ada di Pulau Tarakan. Sebuah pulau kecil, cuma ada 1 kota, jalannya cuma di tengah lurus, surut gitu saja, saudaraku. Lalu kiri kanan begitu. Penduduknya kurang lebih 30.000 orang. Dan malam itu 1.000 orang berkumpul untuk dengarkan firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, tanda daripada adanya gerakan Roh Kudus, adanya penginjilan. Amin. Saudara jangan diam saja. Berjanji pada Tuhan. Akhir tahun 91. Tuhan, aku janji berbuah. Kalau tidak berbuah, Tuhan, angkat saya. Saudara berani berkata demikian? Silakan tebang Tuhan. Kalau aku tidak berbuah buat engkau, buat apa? Istilah bahasa Perancis, ngentek-ngentek ke beras. Ngentek-ngentek ke sego, saudaraku ya. Menghabiskan beras saja. Tapi saya percaya jemaat di sini tidak demikian. Amin. Jemaat sini adalah kebun yang tertutup. Engkau kebun buah-buahan buat Tuhan. Mata air yang termeterai. Tetapi juga berbuah bagi Tuhan. Kalau saudara hitung, ada 9. Ada 9 jenis
yang ada dalam kebun buah-buahan itu. Ada delima, ada kunyit, ada kayu manis, ada pohon kemenyan, dan ada kayu gaharu. Pokoknya yang harum-harum semua. Saudara, namanya harum di Jakarta ini? Bisakah orang berkata, oh jemaat Betani, begini. Jempolnya 4-4 diangkat, saudaraku. Bisa enggak, saudaraku? Bisa enggak? Seharusnya demikian. Nama yang harum lebih baik dari kekayaan yang besar. Oh, itu pejabat GBI Betani, wah, nolak suap. Namanya harum, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Ada 9, menunjukkan 9 jenis buah roh dan 9 karunia roh. Saya mengajak saudara sebentar melihat Keluaran 30 ayat 34 sampai 38. Saudara, saya adalah suatu orchard, suatu kebun buah-buahan. Amin. Ibunya manis kayak mangga, saudaraku, ya. Bapaknya harum seperti duren, meskipun kadang-kadang ada durinya. Keluaran pasal 30 ayat 34 sampai dengan 38. Saya tidak mau ngajari saudara tentang praise and worship. Profesornya ada di sini semua. Pak Niko ada di sini, Pak Dani ada di sini. Tapi saya mau cuma ingatkan sedikit saja. Amin. Kalau soal puji-pujian GBI Betani Jakarta, nih begini. Tetapi ada maksudnya, saudaraku. Supaya saudara bisa dipakai Tuhan, ini syaratnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, bukan ambillah sampah masyarakat, saudaraku. Ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala. Wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, garis bawahi tulen, ya. Masing-masing sama banyaknya. Saya bersyukur kita punya karunia yang berbeda-beda. Amin. Saya syukur kita datang dari seluruh suku di seluruh Indonesia. Masing-masing dikumpulkan Tuhan. Ada maksudnya. Semuanya haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni dan kudus. Sebagian dari ukupan haruslah kau giling sampai halus, dan sedikit daripadanya kau letakkanlah di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Haruslah itu maha kudus bagimu. Puji Tuhan. 92, tidak cukup kudus, harus maha kudus. Amin. Saudara kasih Tuhan, di sini dikatakan harus yang tulen. Ya, saya punya satu pengalaman, saya terangkan apa artinya tulen. Saya bekerja sebagai insinyur sejak tahun 76, 15 tahun yang lampau. Dan saat itu, pertama kali sebagai kepala proyek yang baru diangkat, manajer dari sebuah proyek real estate, saya menelpon kepada toko bahan bangunan untuk memesan besi beton. Dan saya minta besi beton ukuran yang saya butuhkan 6, 8, 10, 12, 19 dan 22 mili. Saya pesan dengan jumlahnya, dan sorenya maka pesanan saya itu datang. Saya baru keluar dari sekolah, saudaraku, masih fresh from the oven, belum tahu apa-apa tentang keadaan di luar. Dan waktu saya ukur, saya terkejut sekali. Saya merasa ditipu habis-habisan. Besi beton yang 8 mili itu cuma 5,7 mm. Dan panjangnya yang seharusnya 12 meter, nggak sampai 10 meter. Saya merasa ditipu. Saya telepon sore itu juga kepada leveransir yang mengirim kepada kami. Dan saya bertanya, Pak, kenapa kirimannya tidak sesuai dengan order saya? Segera orang ini maklum, rupanya dia baru dengar saya memang baru lulus dari sekolah. Oh, rupanya Bapak orang baru ya. Begini Pak, yang kami kirimkan kepada Bapak itu yang banyak di pasaran, namanya besi beton banci. Besi beton banci itu ukurannya tidak sesuai dengan standar. Kalau Bapak mau yang asli, ada juga, namanya besi beton tit. Tapi jarang di pasaran dan harganya mahal. Oh gitu, saya manggut-manggut, saudaraku. Jadi lain kali kalau saya mau pesan yang asli, ya, saya katakan saya pesan besi beton tit. Yang banyak di pasaran sekarang ini Kristen banci. Mulutnya tidak sesuai dengan hatinya. Kehidupannya tidak sama hari Minggu dengan hari Senin. Tapi saya berdoa,
Supaya setiap saudara di sini, supaya bisa dipakai oleh Tuhan, saudara harus tulen. Amin. Selain daripada tulen, harus murni. Amin, saudaraku. Harus murni. Saya sering pergi ke daerah, dan salah satu saya suka memberikan oleh-oleh madu. Madu yang murni harganya mahal sekali. Semua kalau murni itu mahal, saudaraku. Ya, Kristen yang murni juga mahal. Ini yang sedang dicari oleh Tuhan. Untuk membedakan madu murni dengan tidak, katanya, saya sendiri belum coba, bisa dibakar, bisa menyala. Oh, puji Tuhan. Yang dicampur dengan gula, saudaraku, dicari oleh semut. Tapi kalau yang asli tidak dicari oleh semut. Kenapa sekarang, saudaraku, banyak orang tidak bisa dipakai dengan Tuhan oleh sungguh-sungguh? Tidak murni. Syaratnya tulen, digarami, murni, ya saudaraku. Dan juga yang terakhir itu halus. Nah ini, akhir tahun yang lalu saya peluk istri saya. Saya tanya, "Ma, apa kekurangan saya?" Dia bilang, matanya lihat saya, "Kamu masih kasar," katanya, saudaraku. Oh iya, saya datang sama Tuhan. Tuhan, istriku mengatakan aku masih kasar, Tuhan. Tolong Tuhan, apa yang saya harus kerjakan? Tuhan bilang, "Oke, kamu mau halus? Kamu akan kugiling." Amin, saudaraku. Karena firman Allah mengatakan harus digiling sampai halus. Wah, tahun ini saya digiling habis-habisan, saudaraku. Tapi setiap kali batu penggiling itu datang, saya tahu Tuhan sedang kerjakan supaya saya halus. Minggu yang lalu ada orang pendeta dari kota lain marah besar kepada saya, saudaraku. Dia datang mendelik pada saya, badannya gemeter begini. Wah, kata-katanya kasar sekali. Tuhan bilang, "Ini batu gilinganmu." Amin. Dan saat itu saya heran. Biasanya kalau saya ini orang Surabaya, saudaraku, jangan dikasari. Oh, bisa lebih kasar. Tapi waktu itu saya mengucap syukur. Saya bisa jawab baik-baik pada dia. Dan saya tahu itu tidak bisa terjadi pada diri saya tahun yang lalu. Saudara mau dipakai Tuhan? Siapa mau dipakai Tuhan? Angkat tangan. Angkat tangan dulu. Mau digiling? Mertuamu dipakai Tuhan giling engkau. Amin, saudaraku. Bosmu dipakai engkau menggiling engkau. Masih mau dipakai Tuhan? Digiling sampai halus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ada 9 cabangnya. Yang pertama itu ke atas, saudaraku, ada buahnya 3. Untuk mengingat gampang, saudaraku. Itulah love, joy, and peace. Kasih, damai sejahtera, dan sukacita. Itu menunjukkan hatinya Yesus. Hatinya Yesus penuh kasih, penuh damai, penuh sukacita. Jadi kalau saudara lagi merongkol dalam hati saudara, oh kalau ketemu saya, oh tak ulet-ulet. Nah, itu bukan hatinya Yesus. Itu hatinya setan. Amin. Itu yang ke atas buahnya 3 tuh. Kasih, damai sejahtera, sukacita. Saya percaya delima itu lambangnya kasih. Saya pernah makan di Israel. Jangan ngiler ya, segini loh saudara buat delimanya. Manisnya. Haleluya. Dan seperti saudara juga. Amin. Haleluya. Cabang yang lain adalah tindakannya Yesus. Tindakannya Yesus itu tandanya kesabaran, kebaikan, dan kemurahan. Sabar, baik, murah hati. Ya, itu tindakannya Yesus. Yang ke kiri itu sifatnya Yesus atau tabiatnya Yesus. Tabiatnya Yesus apa? Kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Minggu yang lalu saya ditawari orang mobil. Tidak tanya Tuhan, tutup. Saya coba dulu, saya beli. Saya sama sekali tidak ada kesabaran. Pulang istri saya mengatakan, "Loh, kamu sudah tanya Tuhan belum? Kok begitu cepat diputusi?" Oh, saya sadar, oh iya, saya ngajar orang dipimpin roh, saya kok tolol begini, saudaraku. Saya berlutut dan Tuhan bilang, "Ya, kalau kamu mau beli boleh, tapi kamu bayar sendiri." Wah, ya enggak mau, saudaraku. Ya, saya bilang enggak jadi. Ya, saya puas dengan apa yang ada. Sifatnya Tuhan itu sabar. Jadi kalau ada orang nuntut kawin terus, saudaraku, ya kira-kira bukan sifatnya Yesus gitu ya, saudara. Sifatnya Yesus sabar, lemah lembut, penguasaan diri. Oke, kita lanjutkan. Ayat ke-15. Oh, mata air di kebun, sumber air hidup yang mengalir dari gunung Libanon. Mata air di kebun, a fountain. Kehidupan saudara harus seperti fountain yang memancar keluar. Haleluya. Memancarkan kehidupan.
Di tempat orang susah, saudara pancarkan sukacita. Amin. Dan ini juga lambang daripada pelayanan doa. Pak Paul, yang ikut doa malam berapa orang? 500. Begini banyak yang datang? 500. Yang betul. Betul. Yang lain kok tidak memancar. Kenapa? Mungkin ada batu-batu di dalam hatinya. Saudaraku, kehidupan doa. Haleluya. Saudara catat saja. Yang pertama tadi dijagai oleh firman Allah. Yang kedua buah roh, karunia roh. Sekarang ini kehidupan pelayanan doa. Puji nama Tuhan. Saya tidak nyalakan Anda Pak Paul. Di tempat kita juga masih begitu. Kalau kebaktian banyak. Tapi kalau doa puasa saudaraku, ya, yang datang 750 di kebaktian kami di Denpasar, yang ikut doa puasa cuma 60 orang. Tapi saya percaya yang 60 ini yang mata airnya memancar. Amin. Haleluya. Saya tidak akan terlalu perpanjangkan firman Tuhan. Ayat 16 saya kasih keterangan saja. Inilah satu revival yang akan terjadi. Saudara, ada kegerakan di Jakarta ini, tapi belum revival. Saat itu pengantin wanita mengatakan, bertiuplah angin dari utara, angin dari selatan, bertiuplah di kebunku, bertiuplah di gerejaku. Karena antara nyanyian berembuslah Roh Kudus. Amin. Berembuslah di gereja kita supaya semerbak bau rempah-rempahnya. Dan supaya dikatakan semoga kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahnya yang lezat. Puji nama Tuhan. Saudaraku, pernah terjadi di Wales, ya, abad yang lampau. Pada waktu Allah melawat di Pulau Wales, luar biasa, saudara. Orang di tepi jalan dijamah Tuhan, menangis, bertobat. Orang-orang yang sedang mabuk-mabuk dijamah Roh Kudus, bertobat. Wah, luar biasa. Hampir seluruh pulau itu dijamah oleh Tuhan. Dan itu bisa terjadi juga saat ini. Kenapa? Wales dimulai dengan mata air di kebun. Pada waktu mereka mulai berdoa. Ada beberapa orang mulai berdoa. Tahun 91 dicanangkan sebagai tahun doa nasional. Dan saya percaya inilah awal kegerakan di Indonesia, di mana umat Allah berkumpul untuk berdoa. Sesuatu terjadi. Saudara ingat yang kejadian bulan Oktober tahun 90, di mana Larry Lee mengumpulkan orang-orang berdoa di San Francisco. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Datang di paling depan pemimpin daripada dukun-dukun seluruh San Francisco, Eric Pryor. Dia seorang priest, seorang imam daripada satu aliran gereja seperti gereja setan, ya, penyembahan berhala dari New Age Movement, duduk di depan. Saudaraku, pakai baju hitam-hitam dan di kaos kakinya ada pistol kecil. Dia mau pakai untuk tembak Larry Lee. Di luar itu puluhan ribu pengikutnya berteriak-teriak. Mereka kumpulkan telur-telur busuk, tomat busuk. Orang Kristen yang datang dilempari, saudaraku, dengan telur busuk. Saudara bayangkan, di luar itu dipasang salib. Maaf, bentuknya seperti kemaluan laki-laki. Yang masang siapa? Orang-orang gay, orang-orang homoseks di kota itu. Tetapi di dalam itu Larry Lee berdoa. Oh, dia berdoa dengan bahasa Rosyakaramatura Sandahayama. Apa yang terjadi? Pacar dari Eric Pryor dijamah oleh Tuhan. Eric juga menyerahkan diri pada Tuhan Yesus. Dalam 1 tahun ini dimuridkan. Bulan November yang baru lalu kumpul lagi di San Francisco. Tapi dia tidak lagi duduk di sana bawa pistol. Dia bawa senjata yang lebih hebat. Sekarang dia bawa Alkitab. Dia melayani bersama Larry Lee. Dan Tuhan berikan pelayanan kelepasan kepada Eric ini. Saudaraku, orang-orang dunia mengatakan terang melawan gelap. Itu yang mengatakan orang dunia. Kejahatan lawan kebaikan dimenangkan oleh kebaikan. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Bahasa aslinya, there's gonna be a revival in the land. Bukan cuma movement, tapi revival. Haleluya. Saya berdoa supaya itu terjadi di Indonesia. Pernah terjadi kegerakan di Soe beberapa tahun yang lalu, tahun 67-an. Kalau saudara kembali ke Soe, tidak ada bekasnya sama sekali. Di sana air pernah menjadi anggur. Ada orang berjalan di atas air. Meltari menjadi hamba Tuhan. Tetapi saya berdoa tahun 92 ada satu gelombang yang luar biasa. Saudaraku, saya percaya apa yang dikatakan Reinhard Bonke. Pada waktu permulaan itu
ada gelombang, tetapi gelombang yang terakhir adalah menjadi gelombang yang paling besar. Dan siapa yang dipakai Tuhan? Orang-orang biasa. Orang-orang biasa. Istri saya mendapat penglihatan pada pertengahan tahun ini. Dia melihat Tuhan turun dari surga. Dia melihat Tuhan Yesus berpakaian bangsawan. Wajahnya penuh sukacita. Dan begitu besarnya dia. Dan di bawah ada sekumpulan manusia seperti semut. Dan mereka semua menginjil. Mereka menunjukkan satu arah. Mereka menunjukkan satu arah. Itu berbalik kepada Allah. Dan wajahnya itu, istri saya kenal banyak hamba Tuhan. Dia katakan salah satu ada wajahnya saya. Puji Tuhan ada ya. Puji Tuhan. Tapi yang lain dia tidak kenal wajahnya. Ini orang-orang baru semua saudaraku. Sedang dipakai Tuhan secara luar biasa. Tahukah saudara Carlos Anacondia di Argentina. Dulunya seorang bisnismen biasa. Sekarang ini sudah tercatat. Yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dalam pelayanannya dicatat 2 juta orang. Apa yang terjadi di Argentina akan terjadi di sini. Dimulai dengan kesulitan ekonomi, tetapi terjadi revival. Terjadi kesulitan ekonomi di Indonesia saat ini. Tapi saya percaya saudaraku, inilah waktunya umat Allah berseru. Dan Allah akan turun dari sorga. Dan kalau dia melangkah di Jakarta saudaraku, saya mau beritahu, kita tidak bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Luar biasa Allah kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Tepuk tangan buat Allah kita. Sikarama sandara haya ramaturia siarana. Haleluya, haleluya. Yang kelima, pasal 5 ayat pertama dikatakan aku. Aku di sini adalah I am. I am adalah namanya Tuhan. Amin. Di sini menunjukkan Tuhan Yesus sendiri akan datang ke kebunku. Dia tidak katakan kebunmu. Dia katakan kebunku. Amin. Tindah pengantinku. Dan dia akan mengumpulkan dari kita. Dia akan kumpulkan saudaraku. Dia akan kumpulkan madu. Dia akan kumpulkan susu. Dia akan kumpulkan buah-buah roh. Dia akan kumpulkan pelayanan pada kita. Saudara, akhir tahun ini hadiah yang terbaik yang kita bisa berikan kepada Tuhan Yesus adalah jiwa-jiwa yang kita menangkan buat Tuhan. Bohong kalau saudara mengatakan bahwa saudara tidak bisa mengabarkan Injil. Setiap kesempatan saya pakai untuk bersaksi pada siapapun yang saya temui. Sebab saya tahu saya guru yang diutus oleh Allah. Seperti saudara juga. Saudara, saya tutup dengan satu cerita. Ada seorang ratu yang suka menyamar dan mengidentifikasikan dirinya seperti rakyat jelata biasa, Ratu Victoria. Saya tahu di zaman Ratu Victoria, kesucian itu sangat ditekankan. Satu hari dia menyamar sebagai wanita biasa. Dia berpakaian encim-encim, yang tentu saja encim Inggris, saudaraku. Dia jalan-jalan dan sehari itu ke kota London itu suasananya kurang baik, cuacanya kurang baik. Dia mengetuk pintu rumah seseorang. Orang itu sudah dalam keadaan kesal. Diketok pintunya, sudah tahu orang Inggris itu orangnya sangat tidak emosional, tenang gitu. Dia keluar. Selamat sore Pak, kata encim ini saudaraku. Waktu Victoria itu agak gemuk-gemuk sedikit gitu, kayak encim Jakarta. Dan saat itu Bapak itu melihat, wah pakaiannya tuh jelek saudara. Sengaja dia pakai pakaian yang sederhana sekali. Ya kenapa? Bolehkah saya meminjam payungnya Bapak? Besok saya kembalikan, cuaca buruk. Orang itu bilang, ya tunggu sebentar. Dia masuk. Dia lihat payungnya, kok sayang kalau tidak dikembalikan. Kan sayang. Dia pergi ke gudang. Dia cari di gudang. Ada payung yang sudah, ya bolong-bolong saudaraku. Penuh debu. Dia kebut-kebutkan. Dengan tidak ramah dia berikan. Nih. Oh terima kasih Pak, sangat sopan sekali. Sudah tahu kalau orang ada Yesus itu sopan. Amin saudaraku. Dan apa yang terjadi? Besoknya pejabat istana datang dengan tentara dan pejabatnya datang. Ketok. Betulkah Bapak yang memiliki payung ini? Dia sudah agak lupa. Kemarin ada seorang ibu meminjam payung. Oh ya betul, kenapa? Dia pikir ibu ini mungkin keserempet apa gitu ya. Lalu dia tanya, kenapa? Oh, Ratu Victoria kemarin yang datang kepada Bapak. Orangnya gemetar saudaraku. Dan dia memberikan sedikit kenang-kenangan buat kebaikan Bapak. Dikeluarkan sebuah cincin saudaraku dari emas. Diberikan kepada Bapak ini.
Waduh, waktu orang-orang itu pulang, saudaraku, orang ini nyeselnya luar biasa. Oh, dia cabut-cabut rambutnya, dia kepuk-kepuk dadanya. Wah, aku kok tolol, luar biasa. Kalau tahu Jim itu Ratu Victoria, wah, saya suruh dia duduk minum teh. Saya akan berikan kepada dia yang terbaik. Dan pasti saya akan berikan payung saya yang terbaik. Seandainya saya tahu. Kenapa saudara tidak melayani Tuhan? Kenapa saudara tidak berikan seluruh hidup saudara pada Tuhan? Mungkin saudara tidak tahu bahwa Yesus yang saudara layani adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan kalau dia datang kembali, dia bukan cuma berikan cincin emas, dia akan berikan mahkota abadi buat mereka yang melayani dia. Karena itu saya serahkan hidup saya. Saya tidak mau kehidupan saya dimasuki oleh anasir-anasir yang lain. Saya berikan hidup saya dan hidup istri saya sebagai kebun yang tertutup, mata air yang termeterai, sebagai kebun buah-buahan di hadapan Tuhan. Seperti mata air di kebun, supaya dia datang dan menikmati buah-buahan dalam kehidupan kami. Saya tidak mau berikan payung yang jelek kepada Tuhan. Banyak orang datang kepada saya pada waktu mereka kanker stadium 3. Mereka katakan, saya berikan sisa hidup saya kepada Tuhan. Sama dengan kita berkata, aku berikan payung yang sudah koyak kepada Ratu Victoria. Jangan berikan sisa hidupmu, sisa waktumu, sisa uang yang Tuhan titipkan pada saudara. Berikan yang terbaik, sebab dia layak untuk menerimanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Ucapkan syukur buat Taman Getsemani. Ucapkan syukur buat Taman Yusuf Arimatea. Kedua taman ini yang memungkinkan saudara kembali menikmati Eden dalam hidupmu. Memungkinkan kau diterima di Firdaus dan menjadikan engkau the garden of the king, taman raja. Berikan kehidupanmu. Jangan berikan sisa kehidupanmu. Give the best unto the Lord. He deserve the best. Dia layak untuk menerima yang terbaik dari kehidupan kita. Dia telah bayar semuanya. Jadikan hatimu mata air yang termeterai, mata air di kebun yang mengalir dari tempat tinggi, penuh kerendahan hati, seperti dari gunung Libanon. Praise you God. Periksa kehidupan saudara saat ini. Kita naikkan pelan-pelan pujian ini. Kau yang terindah, saya undang para singer. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Angkat tangan saudara. Kau yang termani di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada untuk tak berteru. Yes Lord, menyembah Yesus Tuhan Rajaku.